Haleluya. Sekali lagi selamat berjumpa dan selamat beribadah kepada Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur karena kemarin saya dapat ikut seminar seminar doa, oke, seminar doa. Nah, satu-satunya yang saya lihat di sana bahwa ada orang Cina dari KL datang mengajar seminar doa. Walaupun dia bahasa Malaysia dia memang ya contoh lah kalau saya mau cakap Inggris tuh macam itulah, setengah paham. Dan dia sendiri paham apa yang dia mau cakap dan kadang-kadang saya tidak paham apa yang dia cakap. Saya pandai-pandai paham lah. Dan ada satu yang memang pandai untuk bahasa bahasa Malaysia dan itu baik baik sekali. Nah, sangat bersyukur kepada Tuhan dan yang diajar itu ialah seminar doa dan diajarlah untuk mendirikan mesbah doa. Oke. Pernah saya khotbah tentang mesbah doa, tetapi itu dari Abraham. Pada hari ini kita akan melihat satu orang yang mendirikan mesbah doa. Saya rasa kejadian apa ini? Kejadian 33 ayat 20 saya rasa yang betul. Betulkah? Kejadian 33 ayat 20. Oh, baru betul. Boleh ya? Kejadian 33 ayat 20. Haleluya. Oke, Kejadian 33 ayat 20. Di sana dikatakan, lalu dia mendirikan sebuah mesbah di sana dan menamainya Elohe Israel. Yaitu Allah Israel ialah Allah. Ini dalam bahasa Malaysia. Okay? Bersih Borneo. Woi, luar biasa bersih Borneo. Baru hari ini saya belajar betul-betul belajar bahasa Malaysia. Dulu ternyata bahasa Malaysia yang kami belajar itu tidak tulen. Okay? Tidak tulen kerana cikgu-cikgu kami pun datang dari pedalaman dan dia ajar bahasa Malaysia yang mirip-mirip dari sebelah. Dan akhirnya waktu ujian, ya ampun luar biasa resultnya. Semuanya merah semua, okay, luar biasa. Kalau merah itu luar biasa di sekarang. Dulu merah itu memang, aduh nangis pun tidak ada guna. Okay? Nah kalau kita lihat di sini, kalau kita baca dari ayat 18, setelah berjalan sekian lama dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat di kota Sikem, di tanah Kanaan, lalu didirikannya kemahnya berdekatan dengan kota itu. Ataupun dalam bahasa lain, lalu dibuatlah kampung di sana. Kampung. Dia buatlah kampung di sana, dekat kota Sikem. Kemudian dibelinya sebidang tanah berharga 100 keping uang perak. Itu saya tidak tahu berapa harganya. Karena itu mata duit zaman dahulu kala. Berharga uang perak daripada Bani Hamor. Iaitu anak ayah Sikem. Yakni tempat dia mendirikan sebuah mesbah. Di tempat dia mendirikan kemahnya, ayat 20, lalu dia mendirikan sebuah mesbah di sana dan menamainya Elohe Israel, yaitu Allah Israel ialah Allah. Nah ternyata bahwa Yakub ini mendirikan mesbah. Kalau kita dengar mesbah ini agak pening juga, agak bingung juga. Abraham mendirikan mesbah. Sebelum Abraham, Nuh mendirikan mesbah. Abraham dan Ishak mendirikan mesbah. Yosua mendirikan mesbah. Gideon mendirikan mesbah. Yakub, Daud apalagi? Daud orang-orang nomor 1 mendirikan mesbah. Dan dikatakan Yakub mendirikan mesbah di sana dan dia menamai mesbah itu ialah Elohe Israel, yaitu Allah Israel ialah Allah. Allah Yakub ialah Allah semesta alam, langit dan bumi. Nah penting sekali kenapa dia harus mendirikan mesbah.
Tidak bolehkah mereka datang dan lalu berdiri di luar rumah mereka lalu mengangkat tangan ke langit karena di langitlah Tuhan. Lalu berkata bahwa engkau Allah yang ajaib. Ternyata mereka harus mendirikan mezbah karena seluruh negeri orang-orang yang ada pada zaman itu setiap suku bangsa mereka mendirikan mezbah mereka untuk menyembah Allah mereka. Dan di mezbah itu dipersembahkanlah persembahan korban. Kalau yang mezbah ini dipersembahkanlah kambing domba, korban keselamatan. Kambing domba, korban ucapan syukur. Lembu sapi, korban untuk kebesaran nama Tuhan. Lalu saya dan saudara pada hari ini harus juga mendirikan mezbah. Okay? Harus mendirikan mezbah. Supaya saya dan saudara tahu bagaimana kita mau hidup sebagai orang Kristen. Karena di luar sana sudah banyak mezbah yang menyembah Tuhan lain. Kalau kamu pergi di mana-mana, kalau kamu pergi di Tasik Biru di bawah sana, ada 1.000 rumah-rumah merah di sana. Itulah mezbah di mana mereka datang dan dia bagi 1 limau. Dia bagi apa lagi? Dia bagi 1 kue. 1.000 ada di sekeliling itu Tasik Biru tuh karena 2 tahun kami melayani di sana. Dan di sana memang tempat-tempat dia. Lalu bau itu sukar sekali untuk kita injili dan sangat-sangat sukar untuk juga beribadah kepada Tuhan. Sampai tekak urat-urat ini keluar untuk menyanyi memuji Tuhan, terasanya sangat-sangat sukar. Karena di sana sudah orang membuat penyembahan lebih awal dari kita. Dan kalau orang itu membuat penyembahan lebih awal, dan di sanalah kuasa yang dia menyembah itu sudah menguasai daerah itu. Nah, kalau kita ini mau membawa hadirat Tuhan, lalu kita harus mendirikan mezbah, dan mezbah ini kita mau buat apa? Dan mezbah ini ialah kita harus mempersembahkan persembahan-persembahan kita. Contoh, kita kata mezbah doa, disinilah kita harus membawa doa-doa kita ke hadirat Tuhan. Nah, jangan salah, doa sebenarnya bukannya kita minta. Minta itu yang orang ajar kita dan itu yang kita warisi dan itu yang saya khotbah juga. Tetapi kalau kita balik kepada Andrew Tonako punya ajaran mengajar tentang rema, tentang doa. Prinsip doa 1, 80% itu doa itu ialah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Lalu bonus ujung-ujung dia ialah sebagai penutup. Ialah minta. Minta apa yang kita mau. Okay? Minta supaya kita kaya. Halo? Ada orang takut minta dia kaya di sini? Halo? Saya tahu bahwa kita ini tidak diajar untuk minta kita kaya. Amin. Halo? Jujur saja. Karena rule-nya begini. Yang meminta di apa? Diberi. Yang mencari mendapat. Yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Oke, ada rule di dalam sebuah doa permintaan. Yang meminta diberi, yang mencari dia mendapat. Yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Nah, kalau kita malas betul untuk meminta, berarti kita akan dapat apa? Kalau ada orang belas kasihan, baru dia bagi dengan kita. Okay? Kalau kita tidak kerja dan kita tak dapat gaji. Tetapi orang yang kerja keras, dia dapat gaji dan dia kasihan tengok kamu, orang ini mau makan kalau mie pun tidak dapat. Lalu dia bagi kamu 10 ringgit. Sekali sekala. 2 tahun sekali. 5 tahun baru dibagi seperti itu. Baru 5 tahun baru makan sekali kalau mie. Tetapi kalau kamu rajin-rajin kerja, ya, lalu yang mencari mendapat. Okay? Lalu dapat duit,
Dan KFC di seberang sana, kamu boleh pergi makan McDonald, ada McDonald kan? McDonald apa lagi? Chicken Hut, Sakai. You tahu Chicken Hut di seberang nggak? Kalau you pergi nanti, jangan lupa saya. Kalau tidak, saya doa cabut pandai main drum. Ketara. Bukan saya yang bagi karunia Tuhan. Saya mau cabut macam mana pun saya dapat. Karena itu urusan Tuhan dengan surga dengan you. Amin. Lalu mainlah drum dengan segenap hati dan dengan penuh kerentahan hati. Ya, haleluya. Soop boleh juga, tapi soop untuk surga, bukan untuk di sini. Semua orang sudah tahu you pandai main drum dengan Clement. Siapa lagi? Michael? Pandai main drum? Pandai? Siapa yang urus drum ini? Michael pandai nih. Betul lah? Wih, betul lah? Betul? Ya betul. Nah, baru kita tahu pada hari ini ada juga yang pemain drum lagi. Haleluya. Nah, seminar doa ataupun mesbah doa ini penting. Ada slide seterusnya kah? Ada satu gambar. Dapat show gambar saya. Tak dapat? So, tunggu, oke. Tidak apa, nanti gambar itu datang. Nah, saya dan saudara, apabila datang kepada namanya mesbah doa ataupun doa saya bersama Tuhan, macam mana mau sebut? Percakapan hubungan saya dengan Tuhan, itu mungkin senang lagi. Perhubungan saya dengan Tuhan setiap hari, bila-bila masa sahaja, itu namanya mesbah doa. Ada orang di sini di keluarga dan tidak pernah cakap dengan ahli keluarga yang lain. Masuk rumah, masuk bilik, kalau mau makan cari periuk nasi, ada nasi, kau cari sayur tidak ada, makan nasi sahaja dengan garam, dengan ajinomoto sahaja. Lalu masuk tidur dan bangun pagi, malas bangun pagi. Orang lain sudah pergi turun kerja, pergi sekolah. Baru bangun dan akhirnya dia keluar lagi dan mak bapak balik dan melimpas di pagar rumah, tidak pernah cakap. Ada orang seperti itu di sini. Kalau ada seperti itu, something wrong juga. Okay? Nah, saya dan saudara sebagai orang Kristen, kita harus ada hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi namanya doa, mesbah doa, tetapi mari kita lihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan ialah kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Contoh kalau kita membaca ayat firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur 23 itu memang senanglah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Okay? Ia membaringkan aku di air yang tenang. Betul lah. Dia membaringkan aku di air yang tenang. Keterlaluan betul. Di rumput yang hijau, bagus. Dan dia memimpin aku di air yang tenang. Siapa dapat hafal nih? Mac dapat? Dapat? Coba lagu dulu. Iya, apa? Bimbingku ke air yang tenang. Betul kan? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku. Apa lagi? Jalan yang benar oleh karena namanya. Betul kan? Nah, waktu kamu membaca Mazmur seperti ini, kamu lihat bahwa Tuhan adalah gembalaku. Berarti kita mengakui bahwa dia gembala kita. Kita angkat tangan kita waktu bangun pagi, Tuhan engkaulah gembalaku. Engkau memimpin aku waktu pergi kerja pada hari ini. Kemudian dia membimbing kita ke apa? Air yang tenang. Karena di air itu air menantangkan hati manusia. Supaya Tuhan membawa kita ke dekat-dekat hati manusia yang tenang. Kalau dekat hati manusia yang banyak buaya itu bahaya betul. Dan dia pimpinlah aku ke arah manusia-manusia yang jiwanya tenang supaya orang tidak menyakiti aku. Karena engkau besertaku, aku tidak takut.
Demikianlah kita membangun mesbah doa kita setiap hari. Kita cakap dengan Tuhan. Nah, mari pada hari ini, biar saya dan saudara belajar bagaimana untuk membangun mesbah doa. Saya sendiri juga mengakui, biasalah kalau kita bangun pagi, aduh itu paling malas lah. Saya masih bangun, masih baring tuh, harus sebut haleluya, haleluya. Karena kita langsung mazmur, itu lain pula. Ada orang di sini bangun pagi langsung, ia menuntunku ke air yang tenang. Salah kan? Oleh karena ada orang mampu yang buat macam itu di sini, luar biasa kalau engkau mampu. Tetapi kalau tidak mampu, biarlah kita belajar bangun pagi dan kita mulai berkata haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya karena hari yang baru. Haleluya karena kesehatan, kekuatan. Kita mulai membangun. Oke? Dapat gambar? Dapat gambar. Ada gambar? Sana tidak. Oke, mari. Nah, mari saya terangkan. Inilah hidup doa orang Kristen. Oke? Kita tidak pandai untuk sebut bagaimana ibadah penyembahan orang yang bukan Kristen. Yang saya tahu begini, kalau mereka membuat ibadah mereka, yang saya tahu waktu saya masih kecil, orang-orang beribadah untuk Tuhan dia, pukul 7 petang dia akan terbangkan kepala dia ke pokok ara yang ada di tepi kampung, di gunung. Kamu lihat macam bola api yang pergi itu, orang kata dia terbangkan kepala dia. Hah? Menakutkan sih? Takut. Betulkah pastor? Itu betul. You tanyalah orang-orang yang tua dari saya. Mereka akan cerita dari E sampai Z. Dan malam kamu tidak dapat tidur. Takut. Dan akhirnya kita lihat di sini bahwa inilah jenis-jenis doa yang kita ada. Yang paling di sebelah sini ini ialah doa yang langsung apa tuh? Langsung tidak ada. Powerless. Bangun pagi. Mau berdoa apa tidak? Salah. Lupa dah. WhatsApp dulu, WhatsApp. WhatsApp dari Clement. Hi guys. Dia macam itu. Hi guys. Sakai, why are you? Cakap orang putih juga. Ha? Lalu kita lupa berdoa. Clement ingat berdoa tapi Sakai yang lupa karena yang WhatsApp ini dia tahu. Dan contoh, kalau si Genevieve, mana Genevieve? Oh ini dia. Yang sebelah kamu itu siapa? Hah? Yang sebelah kamu siapa? Yes, betul. Terkejut. Ya, haleluya. Kalau Genevieve bangun pagi dan malaslah. Lalu dia tidak mau berdoa. Nah, itulah sebelah sini. Orang seperti ini, hantu memang senang. Kalau dia datang tuh senang dia. Ya ini makanan nih. Oh, doa tetapi malas doa, tidak berdoa. Malas doa dan tidak berdoa. Itu yang sebelah sini. Beritahu orang sebelah. Kalau you seperti orang yang paling tepi ini, you adalah makanan hantu setan. Beritahu dia supaya dia rasa takut. Sudah beritahu. Orang sebelah. Karena ada begini. Waktu setan itu datang kepada orang itu dan setan balik lagi kepada Tuhan Yesus. Beritahu Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus, saya mau resign. Kenapa resign? Waktu saya sampai di sana,
Orang itu lebih hebat dari saya. Dia buat hal, dia kata setan yang buat. Dia lebih pandai buat hal yang teruk-teruk, tapi dia kata sebenarnya saya masih bagus dari dia. So, nah kalau kita yang sebelah sini, langsung kita tidak mau doa, langsung kita tidak mau ada hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi makanan hantu setan. Nah, yang tengah itu doa, tapi kita tidak percaya apa yang kita doa. Doa, tapi tidak yakin, tidak bersemangat. Nah, ada asap tuh, asap, tapi ya balik lagi doa kita hanya sampai di ceiling nih. Apalagi kalau kamu tengok ada yang satu hitam itu, itulah kuasa apa? Kuasa penguasa udara kita. Karena orang sebelum kita, dia sudah buat penyembahan di negeri ini. Dia sudah menyembah-nyembah hantu setan. Dan sudah ada satu asap kegelapan yang sudah ozon yang tebal sangat. Yang menguasai negeri kita. Itu sebabnya orang cenderung untuk apa? Buat jahat lah. Orang cenderung untuk menipu ini lah. Orang cenderung macam-macam. Nah, asap yang gelap itu sukar ditembusi. Apapun kita doa tidak sampai ke surga, surga tidak dengar. Nah, kalau kita doa yang tidak beriman lah, tidak semangat, tidak sungguh-sungguh. Dan doa kita turun lagi, dan akhirnya kita rasa kenapa doa saya tidak dijawab. Nah, itu yang di tengah-tengah itu. Nah, yang paling tepi itu kalau kita lihat, orang itu berdoa, betul-betul doa tuh. Kalau dia mau teriak-teriaklah dia. Kalau dia doa tuh dia sangat beriman, saya percaya. Nih, ada you doa yang you percaya dan jadi? Ada? Apa? Naik pangkat. Sudah jadilah. Haleluya, beri tepukan. Wow. Minta tuh kan? Minta juga, tapi kalau kita lihat doa itu minta itu hanya ujung dia saja 20%. Tetapi yang ibadah kita memuliakan Tuhan itu yang harus besar. Kita harus memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita, ini bukan doa ini, nyanyi ini. Tidak. Itu namanya doa, mesbah doa tuh. Nah, kalau kita lihat di sini, Kejadian 33 ayat 20 ini berkata, lalu dia mendirikan sebuah mesbah di sana dan menamainya El Elohim Israel, yaitu Allah Israel ialah Allah. Waktu Yakub mendirikan sebuah mesbah, tempat di mana dia akan datang menghadap Tuhan, ataupun namanya doa, dia sangat kenal bahwa itu adalah Allah Israel. Dia dapat melihat mukjizat dan dapat melihat pekerjaan Allah terjadi. Nah, waktu kita datang memuliakan Tuhan, biarlah kita rasa bahwa ada kuasa Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita berkata bahwa Tuhan Maha Kuasa. Sebab Tuhan Maha Besar. Ada nyanyian kan? Dan sangat terpuji dari Allah. Wow, luar biasa. Sebab Tuhan, ini Allah Israel ialah Allah. Nah, waktu dia memuliakan Tuhan, inilah tempat Yakub memuliakan Tuhan. Ini bukan doa permintaan tadi. Dia memuliakan Tuhan. Bangun pagi dan dia datang di hadirat Tuhan. Dia mulai mengangkat tangan dan berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan. Allah Israel ialah Allah. Karena engkaulah yang menjaga dan memimpin saya selama ini. Dan sampai hari ini saya sampai ke tempat ini. Engkaulah Allah Israel. Luar biasa Yakub. Dia sangat kenal siapa Allah yang dia sembah. Dia berkata, engkau berkuasa di seluruh dunia, engkaulah Allah Israel. Dia menyembah Tuhan, dia berdoa. Doa penyembahan namanya. Seharusnya doa penyembahan ataupun kita panggil
pujian penyembahan juga. Nah, waktu orang ini membuat penyembahan doa seperti ini, langit terbuka. Nah, mana sudah mana sudah gambar saya? Langit terbuka ataupun kuasa kegelapan dipecah oleh doa seperti ini. Ataupun puji-pujian yang breakthrough, doa yang ada terobosan. Praise worship, breakthrough praise and worship. Breakthrough worship apa? Apa nama dia? Breakthrough worship apa? Worshipers. Apa nama tuh? True worshipers. Breakthrough worship. Oke, ini. Doa yang ada terobosan, penyembahan yang ada terobosan. Lalu kuasa yang menguasai di atas negeri kita, di atas daerah Padungan ini dipecahkan dan you punya suara langsung sampai ke langit. Pujian kamu langsung sampai ke surga. Lalu surga bergegar. Apa yang terjadi? Lalu surga turun. Itu yang kita lihat di sini. Nah, itu sebabnya waktu kita datang membangun mesbah doa, tidak semestinya hari ini kita start lalu terus breakthrough kan. Kalau kamu mau jogging maraton, tak akan hari ini start 40 km. Tak ada. Saya pernah pergi maraton, walaupun saya berlatih lama-lama, tapi setengah jalan incet. Bukan incet kaki, napas sudah tidak ada. Duduk saja. Tapi kena hadiah ialah sabun manti. Tahu sabun manti? Lak. Sabun lak. Karena saya ingat ada sabun lak itu hadiah sampai nomor 10 sagu hati. Bangun lagi. Walaupun tengah mau saya rasa pening-pening, jauh berlari saja. Akhirnya saya dalam kategori sagu hati. 1 ketul sabun manti lak. Lux, Lux. Itulah sejarah saya. Saya ada anak, saya mulai cerita dengan mereka. Dia ada sagu hati, sabun Lux. Kalau ada cucu lain kali saya akan cerita juga dari pagi sampai petang. Kalau dia sudah letih dengar cerita, mari kita membangun mesbah doa. Melatih diri kita untuk berdoa. Melatih kita datang di hadirat Tuhan. Melatih bercakap dengan Tuhan. Amin. Beritahu orang sebelah, cakap dengan Tuhan bro. Sis. Po. Po lagi. Apa po itu sebenarnya? Po. Tak tahu saya dengar-dengar. Karena waktu main bola. Po, passing sini po. Nah, kita mau yang sebelah hujung itu. Supaya kita mempunyai breakthrough. Dan waktu doa kita dapat breakthrough. Keuntungannya apa? Satu keuntungannya, langit terbuka dan hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Dan kita mempunyai kuasa untuk wilayah. Lalu kamu akan menjadi bijak. Tahu bijak? Lalu berkat dari surga itu dapat datang kepada kamu. Karena begini, waktu Daniel berdoa, sebelum dia berdoa, sukar sekali mereka tahu apa mimpi Raja Nebukadnezar. Semua orang di negeri Mesir, semua orang bijaksana, ahli nujum seperti Piramli itu pun tidak dapat. Akhirnya Daniel berdoa. Daniel berdoa, doa apa? Dia menyembah Tuhan. Dia bukan minta. Dia menyembah Tuhan dulu. Menyembah Tuhan sampai ada breakthrough seperti itu. Dan langit terbuka. Dan sampai di surga, gegar surga. Dan malaikat. Malaikat datang, malaikat Jibril. Itu yang membawa berita sukacita. Dia datang dan tetapi mana sudah? Awan itu, di sanalah kuasa-kuasa kegelapan melawan dia. Dia tidak dapat tembus ini dari surga. Daniel berdoa 21 hari berdoa puasa. Menyembah Tuhan dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi, dari pagi sampai petang. Akhirnya terbuka. Dan Tuhan hantar satu malaikat yaitu Michael.
melawan mereka ini, dan malaikat yang bawa berita itu sampai kepada Daniel. Dia membawa berita itu dan dia beritahu Daniel tentang apa yang dimimpi oleh Nebukadnezar di dalam suatu penglihatan. Bahwa ini patung yang besar, emas, perak, tembaga, besi, tanah liat ada dalam patung itu. Nah, kalau doa kita, pujian kita dapat breakthrough seperti ini, lalu datang penglihatan kepada kita. Bahwa si Anu harus kawin dengan ini. Ada seperti itu? Adakah? Ada di daerah Belaga ada. Nubuat yang dilubuat, buat saja. Oke? Jangan lubuat. Karena selagi tidak ada breakthrough, kita lubuat saja. Sudah ada breakthrough, pasti ada penglihatan, pasti ada karunia, pasti ada kuasa keajaiban Tuhan terjadi. Pasti kekayaan juga datang, amin. Nah, disinilah yang kita mau sudah. Waktu ada breakthrough bagi kita, kuasa hadirat Tuhan datang. Kuasa hadirat Tuhan akan menarik manusia dari sekitar ini. Menarik dan sampai gereja tidak muat. Halo? Sampai gereja tidak muat. Kita membuat kebaktian 10 kali di tempat ini. Kalau sudah ada breakthrough seperti ini pun tidak ada guna. Orang akan berbaris sampai di luar sana tuh. Bagus cari tempat yang lebih besar kan. Stadium 1 kali. Nah ini terjadi di negara-negara di Afrika juga. Terjadi di negara Afrika apabila ada breakthrough, manusia datang cari Tuhan. Karena dia yang mengheret manusia, jiwa-jiwa manusia. Nah mari pada hari ini, waktu kita belajar tentang mesbah doa, mari kita membuat dengan sungguh-sungguh, amin. Haleluya, haleluya. Nah, saya tidak akan khotbah lama. Lepas ini saya mau kita menyembah Tuhan. Karena mesbah doa itu ialah pujian, pengagungan, memuliakan Tuhan. Jangan lupa, doa, mesbah doa yaitu, dia punya karakter itu, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Nah, mari mana barisan pujian penyembahan kita? Sudah ready? Mari kita menyembah Tuhan. Belajar untuk membangun mesbah doa kita hari ini. Kita belajar membangun mesbah doa. Kita mau dilatih. Saya pun mau melatih diri saya sendiri. Bagaimana membangun mesbah doa juga. Tidak ada orang yang baik sekali. Okay? Tidak ada orang yang sangat-sangat baik. Sama-sama kita melatihkan diri kita. Amin. Nah, kemarin waktu kami dalam seminar mesbah doa ini, lalu daerah gabungkan beberapa gereja kita dalam kategori daerah Matang. Okay, Matang Jaya. Daerah Matang lah. Taman Maleha, Pres Matang, Matang Jaya, Samariang, dan BM Grace. Ada lagi? 5 aja. 6, siapa lagi? Lupa. Ebenezer. Oh, kita dengan Ebenezer. Ebenezer. Tahu Ebenezer? Okay. 1. Taman Maleha. Oke. Matang Jaya. Pres Matang. Taman Maleha, Samariang, Ebenezer, dan Grace. Haleluya. Nah, kita ini diletak dalam satu kategori oleh daerah. Ada 3 kategori dalam daerah Kuching. Ada yang Bantar dan ada yang 2 Bantar punya. Nah, kita dalam kategori ini. Dari hari ini, kita akan membuat doa gabungan dengan gereja-gereja ini. Tetapi ingat, kita datang untuk buat doa gabungan ialah untuk memuliakan Tuhan. Pujian penyembahan harus main peranan penting.
Itu sebabnya saya selalu letakkan bahwa worship night itu penting. Kalau datang worship night, biar jiwa kita habis-habisan untuk menyembah Tuhan. Worship night. Arti doa, pujian penyembahan. Doa yang menembus segala kegelapan. Doa yang membuat terobosan. Doa breakthrough. Yaitu praise and worship. Kalau kamu mau crazy menyembah Tuhan, crazy lah. Karena itu memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Membesarkan Tuhan. Mengistiharkan bahwa Dia adalah ajaib dan perkasa. Tuhanku Yesus, Tuhan perkasa, penuh kuasa, maha dahsyat. Allahku Yesus, Allah perkasa, penuh kuasa, maha dahsyat. Yang tuli, yang buta, yang lumpuh disembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh lompat berjalan. Kita istiharkan bahwa Allah kita ajaib, amin. Kalau kita lihat di sini, Dia berkata bahwa Elohim, Elohe Israel, yaitu Allah Israel ialah Allah. Bahwa Dia Tuhan. Nah, mari kita sama-sama berdiri, mari kita belajar membangun mezbah doa kita. Membangun mezbah doa bukan sebuah pertandingan, okay? Membangun mezbah doa ialah sama-sama kita pecahkan awan kegelapan supaya berkat Tuhan datang kepada Mas Tatan, Clement, Iwi, semua kita lah. Imo, wow, supaya berkat Tuhan datang. Haleluya. Pukul berapa saudara? 11? 4 menit. Masih ada. Ya, kita buat satu pujian. Mana temorin kita tuh? Kita buat satu pujian tuh tadi, 3 nyanyi. 3. Ya 3 lah. Kan kita mau membangun mezbah dari awal. Dari awal. Haleluya. Nah, sudah ready membangun mezbah ini? Memang pujian penyembahan adalah di dalam doa mezbah. Ya, haleluya. Yes. Ya. Ayo. Berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Kalimat tidak berkuasa, tak cukup seluruh Indonesia. Engkau yang bekerja bekerja, bukanlah kuat aku. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan,
firman kami pada hari ini Tuhan. Waktu Engkau di sisi kami, oh kami tidak tahu siapa saja Engkau perisai. Dan bagi Tuhan kita. Tuhan kita maha kuasa, kan? haleluya. Nah, masih ada apa saudara? Masih ada. Oke, kita akan nyanyi lagu kedua lagi, Tapi waktu kita nyanyi lagu apa saja dia tadi? Tuhan Maha Kuasa. Oke. Waktu kita nyanyi yang kedua, Tuhan Maha Kuasa. Nah, mari kita belajar untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan sesuai dengan lagu-lagu yang ada, kan? Karena kita belajar. Kalau kita sudah mahir itu, apapun nyanyi dari sini, kita pandai untuk memuliakan Tuhan. Tapi kali ini kita belajar bersama-sama. Karena waktu kita mahir, gereja kita akan jadi berkat bagi gereja dan negara ini. Nah, mari lagu yang kedua ini. Haleluya. Ya.
Terima kasih Tuhan. Kami belajar untuk membuat pujian penyembahan yang breakthrough. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk.